Situasi di kota Toretsk di Oblast Donetsk kian membara. Kota tersebut dipertahankan mati-matian oleh pasukan Ukraina. Situasi masih sangat sulit karena Ukraina tengah memerangi pasukan Rusia di pinggiran timur kota garis depan tersebut, kata juru bicara Luhansk Operational Tactical Group pada 7 Oktober. Pertempuran terjadi di dalam Toretsk sendiri. Situasinya tidak stabil. Pertempuran terjadi di setiap pintu masuk gedung, kata juru bicara Anastasia Bobovnikova saat siaran langsung di televisi nasional. Moskow memfokuskan upayanya merebut kota Toretsk selama sebulan terakhir sebagai bagian dari serangan gencarnya di Donbas. Situasi semakin sulit di timur Ukraina saat Rusia merebut kota Vuhledar dan mendekati Pokrov. Bobovnikova mengatakan sulit untuk menilai bagian kota mana yang berada di bawah kendali Rusia, tetapi mengonfirmasi bahwa pasukan Moskow telah memasuki pinggiran timur, bergerak maju di sepanjang jalan Sentralna, pusat, ke arah tambang Sentralna. Namun, situasinya terus berubah. Terkadang, kami menghancurkan posisi tembak mereka. Terkadang, mereka menghancurkan posisi kami. Namun, kami terus menyusun kembali pasukan dan mencoba merebut kembali apa yang direbut Rusia, imbuh juru bicara itu. Pasukan Rusia melancarkan 11 serangan terhadap Toretsk dan permukiman di dekatnya pada 7 Oktober, menurut staf umum Ukraina. 12 serangan darat lainnya dilancarkan pada malam hari 8 Oktober. Situs web pemantauan Deep State yang bersumber dari masyarakat mengindikasikan bahwa permukiman di pinggiran timur Toretsk, Pivnichne, Zalizne, Druzhba, dan Pivdene sepenuhnya atau hampir sepenuhnya berada di tangan Rusia. Apa pentingnya Toretsk secara strategis dan mengapa militer Ukraina ngotot bertahan mati-matian? Sebaliknya, Rusia mengerahkan banyak sumber daya untuk merebut kota ini. Toretsk adalah pusat yang sangat penting dari sudut pandang dukungan logistik dan taktis bagi pasukan Ukraina, kata Kolonel Cadangan Rustem Klupov, seorang veteran intelijen militer dan pahlawan Rusia, kepada Sputnik. Ini adalah wilayah yang dijaga ketat, yang kemungkinan besar akan mereka pertahankan sampai akhir untuk menahan pasukan kita sebisa mungkin, karena jika mereka tidak menahan mereka di sana, maka seluruh pertahanan Ukraina akan runtuh. Lokasi geografis Toretsk menciptakan semua kondisi untuk mengubahnya menjadi benteng. Kota itu dibangun di atas bukit yang dikelilingi oleh rintangan air di 3 sisi. Tekanan ke arah Toretsk telah meningkat sejak musim semi, seiring dengan pasukan Rusia yang bergerak maju menuju Pokrov dan Slavyansk. Tujuan akhirnya adalah untuk mempercepat pembebasan DPR. Toretsk sudah dalam pengepungan setengah operasional, kata Klupov, seraya menambahkan bahwa pembebasan kota itu juga akan membatasi kemampuan Ukraina untuk menembaki Donetsk, Gorlovka, dan daerah permukiman lain di DPR. Rusia dilaporkan mencuri lebih dari 180.000 ton gandum Ukraina melalui pelabuhan kota Mariupol yang diduduki di Oblast Donetsk. Demikian dilansir Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal pada pertemuan pemerintah 8 Oktober waktu Kiev. Pada pertengahan 2023, Rusia diyakini telah mencuri hingga 6 juta metrik ton gandum yang dipanen di wilayah Ukraina yang telah direbut. Kerusakan pada industri pertanian Ukraina semakin diperparah oleh perang yang sedang berlangsung yang seringkali menargetkan fasilitas pertanian dan ancaman Rusia terhadap rute pengiriman Laut Hitam. Menurut Shmyhal, Rusia terus menggunakan makanan sebagai elemen agresi. Kiev telah kehilangan sebagian besar lahan pertanian di selatan dan timur Ukraina akibat pendudukan Rusia dan kerusakan akibat perang. Meskipun demikian, ekspor Ukraina dari Januari hingga September berjumlah hampir 100 juta ton. Dengan kata lain, kami mengekspor sebanyak itu dalam 9 bulan seperti yang kami lakukan sepanjang tahun lalu, kata Shmyhal.
Bukti yang dikumpulkan oleh firma hukum hak asasi manusia Global Rights Compliance tahun lalu menunjukkan bahwa Moskow bersiap untuk mencuri pasokan biji-bijian, menargetkan infrastruktur pangan, dan membuat penduduk Ukraina kelaparan beberapa bulan sebelum invasi skala penuh. Perang Rusia melawan Ukraina juga mengancam ketahanan pangan di seluruh dunia. Ukraina adalah produsen gandum terbesar di dunia sebelum invasi. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 9 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 664.120 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.150 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 19 sistem artileri, 31 pesawat tanpa awak dan 12 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.944 tank, 17.751 kendaraan tempur lapis baja, 26.240 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.222 sistem artileri, 1.223 sistem roket peluncur ganda, 973 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.718 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pertempuran sengit terus terjadi di perbatasan Kursk, di mana pasukan Rusia melakukan penyisiran terhadap personel Ukraina yang masih bertahan. Kontak senjata berlanjut di distrik Korenevsky, Sudzansky, dan Glushkovsky, menunjukkan eskalasi kekerasan di wilayah tersebut. Pasukan Rusia melanjutkan serangan balik intensif di sektor ini untuk merebut kembali kendali strategis. Menurut laporan video RV Voenkor yang dirilis pada 9 Oktober, pasukan Rusia berhasil menghancurkan posisi pasukan Ukraina. Posisi musuh di desa-desa dan hutan diserang secara terus-menerus oleh militer Rusia. Pertempuran ini menunjukkan ketegangan yang belum mereda di perbatasan Rusia-Ukraina. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 200 tentara, 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 senjata artileri, 4 mortir, dan 3 kendaraan bermotor di wilayah Kursk dan Sumy. Sejak militer Ukraina menyerang wilayah Rusia di Kursk lewat Sumy awal Agustus lalu, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 21.250 tentara, 136 tank, 66 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 891 kendaraan tempur lapis baja, 589 kendaraan bermotor, 177 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan pengangkut muat, 45 stasiun peperangan elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 22 kendaraan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Pertempuran di arah Donetsk Selatan kembali memanas, dengan rekaman langka yang menyoroti aksi militer di utara Vodiane. Dalam rekaman tersebut, sebuah kendaraan pengangkut personel, APC, Rusia terlihat mendaratkan infanteri di barisan pepohonan di bawah tembakan pasukan Ukraina. Ketika APC Rusia tersebut kembali, militer Ukraina mengirimkan drone untuk menghancurkannya. Di tengah misi penyerangan, drone Ukraina tersebut justru diserang oleh drone Rusia yang juga terlibat dalam pertempuran udara. Serangan dari drone Rusia akhirnya berhasil menghancurkan drone milik Ukraina. Aksi saling serang ini menambah ketegangan di medan pertempuran Donetsk. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 9 Oktober.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.